Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husin Asari dengan PM 22032 010134 dengan dosen pembimbing Ibu Eni Aryani. Saya di sini akan memaparkan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pemborosan Aliran Proses Pergudangan dengan metode linear Rosing dan 5S di PT XYZ. Dan ini adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang. PT SJZ adalah produsen produk manufaktur. Saat ini, aliran perdagangan bahan baku PT SJZ masih mengalami pemborosan yang signifikan. Antara lain waiting, terjadi akibat menunggu instruksi, pembongkaran, dan keterbatasan material handling yang menimbulkan delay proses. Transportation disebabkan tata letak gudang yang kurang efisien sehingga jalur perpindahan material menjadi panjang dan berulang. Defect muncul akibat penumpukan bahan baku berumur simpan lama dan tidak adanya jadwal pembersihan rutin yang menurunkan kualitas bahan baku. Dan terakhir, inventory excess terjadi karena penumpukan persediaan yang jarang digunakan serta penyimpanan bahan baku yang tidak sesuai dengan standar perusahaan. Kondisi tersebut menurunkan efisiensi aliran pergudangan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pemborosan tersebut dan memberikan rekomendasi perbaikan praktis melalui VSM dan 5S agar aliran gudang menjadi lebih efektif, mengurangi lead time dan non-value add time, serta mendukung operasional yang lebih efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya terdapat perumusan masalah dibagi menjadi dua poin. Yang pertama ialah bagaimana pemborosannya terjadi dalam proses aliran pergudangan bahan baku di PT XYZ. Yang kedua, bagaimana usulan perbaikannya dilakukan untuk mengurangi pemborosan di pergudangan bahan baku PT XYZ. Selanjutnya terdapat ujian penelitian. Yang pertama, mengetahui pemborosan yang terjadi dalam proses aliran pergudangan bahan baku PT XYZ. Yang kedua, memberikan usulan perbaikan yang dilakukan untuk mengurangi pemborosan di pergudangan bahan baku PT XYZ. Selanjutnya terdapat batas masalah. Yang pertama, penelitian hanya difokuskan pada aliran proses internal gudang bahan baku PT SCZ, tidak mencakup proses produksi atau distribusi eksternal. Yang kedua, penelitian hanya dilakukan di gudang bahan baku PT SCZ. Yang ketiga, penelitian hingga penulisan usulan perbaikan tidak termasuk penerapan dan tidak dihitung biaya dari rekomendasi usulan yang terbaik yang diberikan. Yang keempat, penelitian berlangsung pada bulan September 2025 hingga Januari 2026. Selanjutnya dapat asumsi penelitian. Yang pertama, aliran proses tidak mengalami perubahan selama penelitian berlangsung. Yang kedua, alat dan pekerja tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, tidak terjadi perubahan peraturan selama penelitian berlangsung. Yang keempat, tata letak pergudangan bahan baku PT SJZ tidak mengalami perubahan selama penelitian berlangsung. Selanjutnya, terdapat bab metode penelitian dan dilanjutkan dengan subbab lokasi dan waktu penelitian. Lokasinya berada di PT XYZ yang bergerak dalam industri manufaktur yang berada di Indonesia. Untuk waktu penelitiannya pada bulan September 2025 hingga memperoleh data yang mencukupi, yakni Januari 2026. Selanjutnya terdapat identifikasi variabel dibagi menjadi dua, variabel terikat dan juga variabel bebas. Variabel terikatnya ialah tingkat pemborosan aktivitas aliran proses pergudangan bahan baku di PT XYZ. Untuk variabel bebasnya dibagi menjadi dua, yakni data waktu proses dan 8 jenis pemborosan, yaitu waiting, transportation, non-utilized employee, defect, machine waste, excessive processing, inventory excess, dan juga searching time. Ini merupakan jenis waste dan atribut waste berdasarkan dari referensi. Untuk yang pertama, terdapat waiting, menunggu dengan atribut waste, minimnya jumlah material handling yang tersedia, sampai dengan jenis waste searching time atau waktu pencarian dengan atribut waste, operator harus hilir mudik mencari rak kosong untuk dapat meletakkan bahan baku. Selanjutnya terdapat langkah-langkah penelitian atau flowchart, dimulai dengan studi data dan juga lapangan, dan juga dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, dan juga dengan identifikasi variabel, yaitu variabel terikat dan juga variabel bebas, dan juga dengan pengumpulan data, ada tiga, yakni data aliran proses aktivitas pergudangan, data waktu proses aktivitas pergudangan, dan juga data wawancara, dan juga dengan identifikasi pemborosan, dan juga dengan pembuatan big picture mapping awal yang meliputi analisis aliran informasi dan juga fisik pergudangan. Yang kedua, analisis aliran proses pergudangan, dan di dalamnya terdapat perhitungan PCE atau proses cycle efficiency. Dilanjutkan dengan penentuan waste kritis, yakni pembobotan dan juga perankingan waste. Dilanjutkan dengan analisis falsat
dengan analisis matriks falsat dan juga pemilihan tools falsat. Dilanjutkan dengan pembuatan proses activity mapping atau PAM awal yang meliputi analisis kategori aktivitas awal dan juga analisis jenis aktivitas awal. Dilanjutkan dengan identifikasi penyebab pemborosan menggunakan diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Dilanjutkan dengan usulan perbaikan yang berdasarkan faktor penyebab pemborosan dan juga berdasarkan 5S. Dilanjutkan dengan penyederhanaan proses activity mapping setelah perbaikan. Dilanjutkan dengan pembuatan big picture mapping usulan yang meliputi analisis aliran informasi dan fisik pergudangan dan analisis aliran proses pergudangan yang di dalamnya terdapat perhitungan proses cycle efficiency atau PCE. Dilanjutkan dengan hasil dan bahasan, dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran, dan terakhir ialah selesai. Selanjutnya, terdapat bab hasil dan bahasan untuk subbab pengumpulan data, yakni data aliran proses aktivitas pergudangan, dimulai dengan perizinan masuk bahan baku sampai dengan pengambilan bahan baku oleh unit produksi atau shipping. Selanjutnya, terdapat data waktu proses aktivitas pergudangan untuk aktivitas pertama, yakni dalam perizinan masuk bahan baku, terdapat truk parkir di pos satpam dan supir truk menunjukkan surat jalan dengan waktu sebesar 346,8 detik dengan kategori aktivitas NNVA. Sampai dengan aktivitas kepala gudang melakukan penyerapan administrasi bahan baku keluar pada kartu stok bahan baku dengan waktu 154,2 detik dengan kategori aktivitas VA. Untuk total keseluruhan atau total item sebesar 12.580,2 detik. Selanjutnya terdapat data wawancara. Untuk skornya sendiri, yang pertama ialah waste waiting atau menunggu dengan skor dari expert judgment 1 sebesar 3 dan expert judgment 2 sebesar 2 sampai dengan waste searching time atau waktu pencarian dengan expert judgment 1 sebesar 5 dan expert judgment 2 sebesar 5. Selanjutnya terdapat identifikasi pemborosan. Untuk yang pertama, terdapat jenis waste waiting atau menunggu dengan kode waste W1 dengan atribut waste minimnya jumlah material handling yang tersedia di gudang sehingga pekerjaan menjadi lebih lambat dan terjadi penumpukan bahan baku yang harus dipindahkan sampai dengan jenis waste searching time atau waktu pencarian dengan kode waste S1 dan atribut waste pekerja gudang mencari tempat kosong di gudang untuk penyimpanan bahan baku yang datang. Selanjutnya terdapat big picture mapping awal dengan total item sebesar 12.580,2 detik, value added sama dengan 1.471,8 detik, waste atau pemborosan sebesar 11.108,4 detik, dan ditemukan PCE atau proses cycle efficiency sebesar 11,7%. Selanjutnya terdapat penentuan waste kritis. Untuk yang pertama terdapat waste searching time atau waktu pencarian dengan bobot 5 dan ranking 1 sampai dengan waste defect atau kerusakan dengan bobot 1,5 dengan ranking 8. Selanjutnya terdapat analisis walsat dengan waste waiting atau menunggu dengan tools process activity mapping atau PAM dengan keterangan H, supply chain response metric atau SCRM, H, produk PVF dengan kategori L, DAM dengan kategori M, DPA dengan kategori M, sampai dengan waste searching time dengan process activity mapping berkategori H. Selanjutnya, terdapat analisis walsat untuk waste waiting atau waste menunggu dengan bobot 2,5 dengan tools PAM dihasilkan sebesar 22,5, SCRM 22,5, PVF 2,5, GFM tidak ada, DAM 7,5, DPA 7,5, dan PS tidak ada. Sampai dengan searching time atau waktu menunggu dengan bobot 5 dan perhitungan tool spam sebesar 45 dengan total skor yang paling terakhir dengan ranking pertama ialah PAM yakni 192 sampai dengan physical structure atau PS dengan ranking 7 dengan total skor 6.
Selanjutnya terdapat pembuatan proses activity mapping awal. Dengan aktivitas pertama, perizinan masuk bahan baku, yakni truk parkir di pos satpam dan supir truk menunjukkan surat jalan. Dengan waktu sebesar 346,8 detik dan tenaga satu orang. Dengan jenis aktivitas, yakni operation, dan kategori aktivitas, yaitu NNVA. Sampai dengan kepala gudang melakukan pencatatan administrasi bahan baku keluar pada kartu stok bahan baku dengan alat bantu, yakni ballpoint dan kartu stok bahan baku, dengan waktu selama 154,2 detik, dengan tenaga sebesar 2 orang, dan jenis aktivitas operation, serta kategori aktivitas value added. Dengan total time keseluruhan, yakni 12.580,2 detik. Dengan operation, jenis aktivitas operation sebesar 16 aktivitas, transportation 4 aktivitas, inspection 6 aktivitas, storage 1 aktivitas, dan juga delay 2 aktivitas. Selanjutnya dapat analisis kategori aktivitas awal dengan kategori aktivitas value added dengan jumlah aktivitas 6 dan persentase 20,69% sampai dengan necessary non-value added atau NNVA dengan jumlah aktivitas 17 dan persentase 58,62% sehingga total jumlah aktivitasnya sebesar 29 aktivitas. Dan dengan kategori aktivitas berdasarkan waktu, yang pertama terdapat value added atau VA dengan waktu aktivitas dalam detik yakni sebesar 1471,8 detik dengan waktu aktivitas sebesar dalam satuan menit sebesar 24,53 menit dengan persentase 11,7% hingga sampai dengan necessary non-value added atau NNVA dengan waktu aktivitas dalam satuan detik yakni 9.811,6 detik dan waktu aktivitas dalam satuan menit yakni 163,53 menit dengan persentase sebesar 77,99% sehingga didapatkan total lead time untuk seluruh kategori aktivitas dalam satuan detik yakni 12.580,2 detik dan untuk satuan menit sebesar 209,67 menit. Dilanjutkan dengan analisis jenis aktivitas awal. Dengan jenis aktivitas yang awal ialah operasi dengan jumlah aktivitas 16 dengan persentase 55,17% sampai dengan delay atau menunda dengan jumlah aktivitas 2 dengan persentase 6,9% sehingga didapatkan total aktivitas keseluruhan yakni 29 aktivitas. Selanjutnya, analisis jenis aktivitas awal berdasarkan waktunya. Untuk jenis aktivitas pertama terdapat operation atau operasi dengan waktu aktivitas dalam satuan detik yakni 2.832 detik dan dalam satuan menit yakni 47,2 menit dengan persentase 22,51% sampai dengan jenis aktivitas delay atau menunda dengan waktu aktivitas dalam satuan detik yakni 678,2 detik dan dalam satuan menit yakni 11,3 menit dengan persentase sebesar 5,39%. Sehingga didapatkan total waktu keseluruhan dalam satuan detik yakni 12.580,2 detik dan dalam satuan menit yakni 209,67 menit. Dilanjutkan dengan identifikasi penyebab pemborosan. Untuk pemborosan searching time atau waktu pencarian terdapat 3 faktor. Yang pertama terdapat faktor metode, yakni belum ada reservasi lokasi sebelum kedatangan barang dan belum ada prosedur bahan baku untuk pemindahan bahan baku. Yang kedua, faktor mesin. Tidak tersedia sistem informasi lokasi stok, warehouse management system yang mampu menampilkan ketersediaan lokasi secara real time atau langsung. Yang ketiga, faktor lingkungan, yakni penandaan area penyimpanan dan kafling belum jelas serta tidak terstandarisasi. Untuk waste motion waste, pergerakan tidak perlu, terdapat 3 faktor juga. Yang pertama, faktor metode, yakni tidak adanya alur pergerakan forklift maupun pekerja yang tetap, dan tidak adanya standar rute kerja dalam aktivitas pegudangan. Untuk faktor lingkungan, ya jalur forklift dan jalur berjalan kaki tidak terpisah secara jelas, dan tata letak gudang kurang tertata. Yang ketiga, faktor material, yakni penempatan bahan baku tidak berdasarkan frekuensi penggunaan. Selanjutnya terdapat pemborosan transportasi terdapat 4 faktor. Yang pertama manusia, yakni pengaturan tenaga kerja dalam aktivitas pemindahan material belum optimal.
Yang kedua, faktor metode. Belum terdapat metode standar dalam penentuan jalur dan urutan pemilihan bahan baku. Yang ketiga, lingkungan, yaitu layout gudang belum dirancang untuk meminimalkan jarak perpindahan material. Dan yang keempat, ialah faktor mesin, yakni keterbatasan jumlah forklift. Selanjutnya, terdapat pemborosan akses processing atau proses berlebihan dengan tiga faktor. Yang pertama, manusia, yakni kurangnya kepercayaan terhadap hasil pengecekan sebelumnya. Yang kedua, mesin, yakni tidak tersedia alat bantu inspeksi yang terintegrasi. Yang ketiga, metode, yakni prosedur pemeriksaan bahan baku belum standarisasi secara jelas. Dan prosedur penyimpanan bahan baku belum terstandarisasi secara jelas. Selanjutnya terdapat pemborosan non-utilized employee atau pemanfaatan pekerja kurang optimal dengan tiga faktor. Yang pertama manusia, yakni terjadi perangkapan fungsi di mana pekerja gudang juga bertugas sebagai operator forklift dan administrasi bahan baku. Ya, selanjutnya faktor lingkungan, yakni area gudang yang sempit dan kurang tertata membatasi pekerja untuk bekerja secara simultan. Selanjutnya, faktor mesin, yakni keterbatasan alat bantu material handling menyebabkan kerja tidak dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya terdapat pemborosan waiting atau menunggu. Terdapat tiga faktor. Yang pertama adalah metode, yakni proses pemberian instruksi kerja masih bersifat manual. Proses pemberian instruksi bergantung pada kehadiran serta kesiapan kepala gudang. Selanjutnya, faktor mesin, yakni jumlah material handling yang terbatas menyebabkan pekerja menunggu ketersediaan alat. Selanjutnya, faktor material, yakni kedatangan bahan baku yang tidak terjadwal menyebabkan antrian proses penerimaan dan loading barang. Selanjutnya terdapat inventory access atau penyimpanan berlebihan, terdapat empat faktor. Yang pertama faktor manusia, yakni pengawasan persediaan belum dilakukan secara optimal. Yang kedua metode, yakni belum diterapkannya metode pengendalian persediaan. Yang ketiga lingkungan, yakni keterbatasan kapasitas ruang gedung menyebabkan bahan baku ditumpuk tidak sesuai standar. Yang keempat mesin, yakni pencatatan stok masih manual sehingga data persediaan tidak akurat dan juga tidak real time. Selanjutnya terdapat pemborosan defek atau kerusakan. Terdapat empat faktor. Yang pertama manusia, yaitu kurangnya pengawasan rutin dari pekerja gudang. Yang kedua metode, yakni tidak adanya prosedur baku untuk inspeksi berkala. Yang ketiga lingkungan, tidak adanya jadwal pembersihan gudang yang terstruktur. Yang keempat material, yakni penumpukan bahan baku dengan masa simpan yang berbeda dalam satu area penyimpanan. Selanjutnya terdapat usulan perbaikan untuk pemborosan searching time yang pertama, yaitu waktu pencarian dengan faktor metode dengan selama perbaikan menyusun dan menerapkan SOP pemindahan bahan baku berbasis beralokasi lokasi sampai dengan faktor lingkungan dengan usulan perbaikan melakukan penataan ulang dan terstandarisasi penandaan lokasi penyimpanan dengan kode lokasi yang jelas. Selanjutnya, untuk machine waste atau pergerakan tidak perlu dengan faktor metode dan usulan perbaikan menetapkan standar rute pergerakan forklift dan pekerja melalui pemetaan alur kerja satu arah sampai dengan faktor material dengan selama perbaikan menempatkan bahan baku dengan frekuensi penggunaan tinggi di area yang lebih dekat dengan titik aktivitas utama. Dan juga dengan pemborosan transportasi dengan faktor manusia dengan selama perbaikan melakukan pengaturan ulang tenaga kerja dan pembagian peran khusus pada aktivitas pemindahan material sampai dengan faktor mesin dengan langsung perbaikan melakukan penambahan kapasitas alat bantu forklift berdasarkan frekuensi dan volume pemindahan material. Dilanjutkan dengan pemborosan aksi processing atau proses berlebihan dengan faktor pertama, usulan perbaikannya ialah menetapkan pembagian tanggung jawab dan otorisasi pengecekan yang jelas sampai dengan faktor mesin dengan usulan perbaikan menyediakan alat bantu pemeriksaan sederhana yang terintegrasi. Dilanjutkan dengan pemborosan non-utilized employee atau pemanfaatan pekerja kurang optimal dengan faktor yang pertama ialah manusia dengan usulan perbaikan melakukan analisis beban kerja, workload analysis, sampai dengan faktor lingkungan dengan usulan perbaikan melakukan penataan ulang area gudang bahan baku melalui pengaturan ulang tata area penyimpanan dan jalur kerja. Dilanjutkan dengan pemborosan waiting atau menunggu dengan faktor pertama ialah metode dan usulan perbaikan ialah menerapkan sistem standar instruksi kerja berbasis visual. Sampai dengan faktor material yaitu dengan usulan perbaikan melakukan penjadwalan kedatangan bahan baku untuk menghindari antrian proses penerimaan serta loading dalam waktu yang bersamaan. Demikian dengan pemborosan inventory excess atau penyimpanan berlebihan dengan faktor manusia dan usulan perbaikan
meningkatkan pengawasan dan disiplin dalam pengelolaan persediaan bahan baku, sampai dengan faktor lingkungan dengan usulan perbaikan, melakukan penataan ulang area gudang dengan menghilangkan hambatan di jalur utama. Selanjutnya, pemberosan defek atau kerusakan dengan faktor manusia, dengan usulan perbaikan, yaitu menerapkan pengawasan rutin terjadwal terhadap kondisi bahan baku agar potensi kerusakan dapat terdeteksi lebih awal. Sampai dengan faktor material, dengan usulan perbaikan, melakukan pengelompokan dan penandaan bahan baku berdasarkan shelf life agar urutan penggunaan lebih terkontrol. Selanjutnya, dapat usulan perbaikan 5S untuk elemen 5S pertama, yakni seri atau ringkas, dengan usulan perbaikan mengeliminasi bahan baku nonaktif, kadaluarsa, dan mengklasifikasikan bahan baku berdasarkan frekuensi penggunaan dan umur simpan. Dengan waste yang dikurangi ialah inventory access dan juga searching time, sampai dengan elemen 5S Shitsuke atau rajin dengan usulan perbaikan menerapkan audit 5S berkala dan budaya kaizen harian. Dengan waste yang dikurangi ialah non-utilized employee dan juga waiting. Selanjutnya ialah penyederhanaan aktivitas NVE dan aktivitas dengan waktu aktivitas yang dijalankan dengan aktivitas pengecekan bahan baku di truk sesuai kondisi fisik dengan kategori NVE dan usulan perbaikan sudah cukup dengan verifikasi dokumen surat jalan dan juga PO. Sampai dengan aktivitas pekerja unit produksi menunggu perintah pengambilan bahan baku oleh kepala gudang dengan kategori aktivitas NVE dan usulan perbaikan dihilangkan dengan jadwal pengambilan terstruktur. Selanjutnya terdapat penyederhanaan aktivitas NNVE dengan waktu aktivitas yang dikurangi. Untuk aktivitas pertama, terdapat satpam memberikan informasi kedatangan bahan baku ke kepala gudang. Dengan kategori NVE, penyesuaian waktu dari 45 detik menjadi 29,2 detik. Dengan selama perbaikan, menerapkan SOP dalam menghubungi pihak terkait, sehingga mengurangi komunikasi yang berulang. Dasar penyesuaian, pengurangan komunikasi berulang atau tidak sesuai dengan tujuan. Estimasi pengurangan menjadi 29,2 detik. Sampai dengan aktivitas unit produksi memeriksa kartu stok bahan baku di gudang. Dengan kategori aktivitas NNVE, penyesuaian waktu 115,6 detik menjadi 37,2 detik. Dengan selama perbaikan, menerapkan informasi stok visual yang terpusat, sehingga akses informasi lebih cepat. Dasar penyesuaiannya ialah akses informasi lebih cepat, mengurangi waktu pemeriksaan secara manual, dengan estimasi pengurangan menjadi 37,2 detik. Selanjutnya, dapat pembuatan proses activity mapping usulan. Untuk aktivitas perizinan masuk bahan baku, aktivitas pertama ialah truk parkir di pos satpam dan supir truk menunjukkan surat jalan dengan waktu sebesar 346,8 detik dan tenaga jumlah 1 orang. Jenis aktivitas ialah operation dan kategori aktivitas NNVA. Sampai dengan kepala gudang melakukan penyeratan administrasi bahan baku keluar pada kartu stok bahan baku dengan alat bantu, bolpen, dan kartu stok bahan baku dilakukan selama 154,2 detik dan jumlah tenaga 2 orang. Untuk jenis aktivitasnya ialah operation dan kategori aktivitasnya ialah value added. Dengan total keseluruhan sebesar 10.944,8 detik. Dengan operation sebesar 14, transportation sebesar 4, inspection sebesar 4, storage sebesar 1, dan juga delay sebesar 0. Selanjutnya terdapat analisis kategori aktivitas usulan. Untuk kategori aktivitas yang pertama ialah value added dengan jumlah aktivitas 6 dengan persentase 20,69% sampai dengan necessary non-value added atau NNVA dengan jumlah aktivitas 17 dengan persentase 73,91% sehingga didapatkan jumlah aktivitas total sebesar 23 aktivitas. Lainnya terdapat kategori aktivitas usulan berdasarkan waktu. Untuk kategori aktivitas value added atau VA dengan waktu aktivitas dalam satuan detik yakni 1471,8 detik dalam satuan menit sebesar 24,53 menit dengan persentase 13,45%. Sampai dengan necessary non-value added atau NNVA dengan waktu aktivitas dalam satuan detik yakni 9.473 detik dan dalam satuan menit yakni 157,88 menit dengan persentase 86,55%. Sehingga didapatkan waktu total sebesar 10.944,8 detik atau 182,41 menit. Selanjutnya ialah analisis aktivitas usulan
Untuk jenis aktivitas pertama ialah operation atau operasi dengan jumlah aktivitas 14 dengan persentase 60,87% sampai dengan jenis aktivitas delay atau menunda dengan jumlah aktivitas 0 dan persentase 0%. Sehingga total jumlah aktivitasnya sebesar 23 aktivitas. Selanjutnya, dapat analisis jenis aktivitas susulan berdasarkan waktunya. Yang pertama, dapat jenis aktivitas operation atau operasi dengan waktu aktivitas dalam waktu satuan detik, yakni 2569,7 detik, dan dalam satuan menit, yakni 42,82 menit, dengan persentase 23,47%, sampai dengan jenis aktivitas delay atau menunda dengan waktu aktivitas dalam satuan detik, yakni 0 detik, dan dalam satuan menit, yakni 0 menit, dengan persentase 0%. Sehingga didapatkan waktu total keseluruhan, yakni 10.944,8 detik atau 182,41 menit. Selanjutnya, terdapat big picture mapping usulan dengan totality time sebesar 10.944,8 detik, value edit sebesar 1.471,8 detik, dan waste atau pemborosan sebesar 9.473,0 detik dengan PCE sebesar 13,45%. Selanjutnya terdapat bab kesimpulan dan saran. Bab kesimpulan sendiri, yang pertama, pemborosan pada gudang bahan baku PT SJZ didominasi oleh 3 critical waste. Yang pertama ialah searching time dengan bobot 5, motion waste dengan bobot 4,5, dan transportation dengan bobot 4. Ketiga pemborosan tersebut berkontribusi signifikan terhadap tingginya waktu proses pergudangan. Pada kondisi awal, total lead time sebesar 12.590,2 detik dengan VA 1.471,8 detik atau 11,7%. NNVA sebesar 9.811,6 detik atau 77,99%, dan NVA sebesar 1.296,8 detik atau 10,31%. Setelah penerapan asuhan perbaikan, total time menurun menjadi 10.944,8 detik dengan VA sebesar 1.471,8 detik atau 13,45%, NNVA sebesar 9.473 detik atau 86,55%, dan non-value added berhasil dieliminasi keseluruhan menjadi 0 detik atau 0%. Sehingga diperoleh penurunan lead time sebesar 1.635,4 detik dan meningkatkan cycle efficiency sebesar 1,75% dengan PCE awal sebesar 11,7% dan akhir sebesar 13,45%. Selanjutnya, terdapat usulan perbaikan untuk mengurangi pemborosan pada gudang bahan baku PT SJZ yang meliputi penerapan 5S secara konsisten melalui kegiatan penataan pembersihan rutin, visual management atau WMS, serta pembentukan disiplin kerja di lingkungan gudang diusulkan untuk menekan semua pemborosan. Penataan sistem penyimpanan bahan baku melalui penerapan address system, warehouse management system, untuk mengurangi pemborosan searching time, waktu pencarian, dan motion waste, yaitu gerakan tidak perlu. Selanjutnya, melakukan penyusunan dan standarisasi prosedur kerja pada aktivitas penerimaan bahan baku, pemindahan bahan baku, dan permintaan bahan baku, guna meminimalkan pemborosan waiting atau menunggu, dan excessive processing, yaitu proses berlebihan. Dilanjutkan dengan perbaikan tata letak gudang dan jalur material handling atau penanganan material guna memperpendek jarak pemindahan dan mengurangi pemborosan transportasi. Dan terakhir, terdapat aspek sumber daya manusia, yakni melakukan analisis beban kerja serta pembagian tugas yang lebih jelas dan merata untuk mengurangi pemborosan non-utilized employee, yaitu pemanfaatan kerja yang kurang optimal. Berdasarkan hasil fitur value stream mapping, implementasi usulan perbaikan tersebut mampu mengurangi jumlah aktivitas dari 29 aktivitas menjadi 23 aktivitas, menghilangkan seluruh aktivitas non-value added, menurunkan waktu aktivitas necessary non-value added, serta menurunkan lead time atau total waktu proses pergudangan dari 12.580,2 detik menjadi 10.944,8 detik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan lean warehousing dapat meningkatkan efisiensi aliran proses dan memperbaiki kinerja pergudangan bahan baku di PT SJZ. Untuk saran, terdapat 3.
Saran yang pertama, terdapat PT SJZ disarankan untuk memperhatikan critical waste dominan, yaitu searching time, motion waste, dan transportation untuk dilakukan prioritas perbaikan. Yang kedua, PT SJZ disarankan menerapkan 5S secara konsisten pada aktivitas pergudangan guna menata, membersihkan, dan menstandarkan area kerja sehingga aktivitas tidak memberikan nilai tambah, dapat dieliminasi, dan kerapian serta keselamatan kerja meningkat, serta mengimplementasikan WMS atau Warehouse Management System untuk memusatkan pendataan dan pengendalian stok sehingga kegiatan operasional pergudangan menjadi lebih terstruktur, efektif, dan juga efisien. Yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya, hendaknya melakukan analisis biaya terhadap usulan perbaikan sehingga dampak ekonomis dan kelayakan implementasi dapat dievaluasi secara komprehensif. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.